Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kelenjar tiroid di mana beranggotakan Vina Islami Rani dan Karina Kumale Putri. Materi-materi yang akan kami jelaskan yang pertama itu dan fungsi kelenjar tiroid, yang kedua macam-macam fungsi dan golongan hormon tiroid, yang ketiga mekanisme kerja hormon kelenjar tiroid, dan yang keempat gangguan kelenjar tiroid. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid termasuk salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia yang terletak di bawah laring dan berada di sebelah depan trakea. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon utama yaitu tiroksin dan triodotironin. Hormon tersebut berperan untuk dalam mengatur metabolisme tubuh. Struktur kelenjar tiroid. Kelenjar yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam leher yang dihubungkan oleh stimus yang sempit. Letak kelenjar ini di sebelah kanan dan kiri trakea, ujung atas lobus mencapai kartilago tiroide. Kelenjar ini lunak, berwarna coklat dan ditutupi oleh kapsul. Tiroid terbentuk atas massa kosong yang berbentuk spheroid yang disebut folikel. Setiap folikel mempunyai dinding satu tebal yang mengandung koloid seperti jeli yang merupakan tempat utama konsentrasi yodium. Ada tiga penyusun utama kelenjar tiroid. Yang pertama, folikel tiroid. Folikel tiroid adalah kumpulan sel kecil berdiameter 0,02 sampai 0,9 mm. Folikel tiroid ini merupakan komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel tiroid memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfa yang mengelilingi intinya. Inti folikel tiroid ini merupakan protein prokursor hormon tiroid yang disebut trigoglobulin. Yang kedua, sel folikular. Inti dari folikel tiroid diselimuti oleh lapisan sel yang disebut folikular sel. Saat distimulasi oleh TSH, maka sel folikular akan mensekresi hormon tiroid T3 dan T4. Bentuk folikular sel ini bermacam-macam tergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, kuboid, dan kolumnar. Yang ketiga yaitu sel parafolikular. Sel parafolikular yang sering disebut juga dengan sel C merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin tersebut berperan dalam homositasis kalsium. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama itu mempengaruhi metabolisme sel, produksi panas, oksidasi di dalam tubuh. Yang kedua mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang ketiga itu berpengaruh dalam mengubah tiroksinin. Secara lebih rincinya dapat dijelaskan bahwa kelenjar tiroid mempertahankan tingkat metabolisme di berbagai jaringan agar optimal, sehingga jaringan itu dapat berfungsi secara normal. Hormon tiroid merangsang konsumsi O2 pada sebagian besar dalam sel tubuh dan mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat, serta penting untuk pertumbuhan dan pematangan normal. Materi yang kedua yaitu macam-macam fungsi golongan hormon kelenjar tiroid. Hormon pertama yaitu hormon tiroksin. Hormon tiroksin adalah jenis hormon utama yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Hormon ini sering juga disebut dengan hormon T4. Hormon tiroksin dikenal sebagai salah satu hormon utama karena mengatur berbagai fungsi penting di dalam tubuh. Fungsi-fungsi hormon tiroksin yang pertama yaitu hormon T4 memegang cukup banyak peran penting untuk kesehatan, termasuk mengatur pembakaran kalori dalam tubuh sehingga bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan berat badan. Yang kedua, memperlambat dan mempercepat detak jantung. Yang ketiga, meningkatkan dan menurunkan suhu tubuh. Yang keempat, mengatur kecepatan pencernaan makanan. Dan yang kelima, mengontrol konsentrasi tubuh otot. Yang ketujuh, yang keenam, mengatur kecepatan pergantian sel mati. Hormon yang kedua itu hormon ketiga atau tridoktironin. Tridoktironin adalah bentuk aktif dari T4 atau tiroksin yang kerjanya lebih cepat, efektif, dan efisien. Perubahan T4 menjadi T3 terjadi dalam hati dan beberapa organ lainnya. Tridoktironin berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Hormon selanjutnya itu hormon kalaksitonin. Hormon lain yang dihasilkan mempengaruhi kelenjar tiroid adalah kalaksitonin. Hormon ini membantu tubuh dalam mengatur kadar kalsium dalam darah serta pembentukan tulang. Kalaksitonin akan menurunkan pelepasan kalsium dari tulang dengan mengurangi aktivitas osteoklas, yakni sel yang berfungsi memecah tulang. Bisa bersamaan, hormon ini disebut juga tirokaltonin. Ini akan memacu pembentukan tulang oleh sel-sel osteoblas. Dengan begitu, kalsium akan bergerak efektif ke dalam tulang.
Baiklah, sekian dari materi saya. Selanjutnya kepada rekan saya, Vina Islamia Rani. Pada Vina Islamia Rani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme kerja hormon kelenjar dari tiroid. Yaitu mekanisme kerja kelenjar tiroid. Nah, di kelenjar tiroid itu terdapat hormon triodotiroin atau T3 dan juga tetraiodotirinim yaitu D4 yang dihasilkan dari kelenjar tiroid. Nah, jika hormon tiroid diproduksi dalam jumlah yang sedikit, maka TSH-nya akan meningkat. Nah, nilainya untuk memacu agar kelenjar tiroid ini dapat menghasilkan T3 dan T4 di dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan pada produksi T3 dan T4, maka TSH-nya akan menurun dan jumlahnya akan tidak terbentuk agar tidak terbentuk dari T3 dan T4 lagi. Pada bagian atas itu merupakan TRH, yaitu thyrotropin releasing hormone yang dihasilkan dari hipotalamus. Nah, pada awalnya hipotalamus akan menghasilkan TRH atau thyrotropin releasing hormone yang akan memacu kelenjar pituitari atau hipofis untuk menghasilkan TSH, yaitu tryptophan stimulating hormone. Nah, selanjutnya sintesis dari hormon tiroid ini. Nah, pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa proses dari pembentukan hormon tiroid ini. Yang pertama adalah konsentrasi iodida. Nah, melawan gradien elektrokimia yang kuat bergantung pada energi dengan pompaan Na+ atau K+ yang bergantung pada ATP-AC. Aktivitas pompa iodida tiroid ini dapat dipisahkan dari tahap biosintesis hormonnya. Yang kedua, oksidasi dari iodida. Kelenjar tiroid merupakan satu-satunya jaringan yang dapat mengoksidasi iodida tanpa mencapai valensi tinggi. Nah, tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung HEM dan juga terjadinya pada permukaan lumen sel dari folikuler. Nah, yang ketiga adalah iodinasi dari tirosin. Nah, iodida teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam hemoglobin tiroglobulin dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Nah, perangkaian iodotirosil ini perangkaian dari dua molekul DIT yang akan membentuk T4 atau perangkaian dari MIT dengan DIT untuk membentuk D3 yang akan terjadi di dalam tiroglobulin. Nah, enzim untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan. Dan karena reaksi perangkaian ini merupakan proses oksidasi, kita memperkirakannya bahwa enzim tiroperoksidase ini yang sama akan mengkatalisasi dengan merangsang pembentukan dari radikal bebas iodotirosin. Nah, kemudian ada kerja dari hormon tiroid ini. Pada gambar di sini dapat dilihat bahwa transport hormon tiroid ini merupakan hormon tiroid yang bersirkulasi memasuki sel dengan difusi pasif dan melalui transporter 8 monokarbosilat atau MCT8 yang diidentifikasi pada pasien dengan defisit neurologis multipelnya dan kelainan fungsi tiroid dengan T4 rendah, TSH tinggi, dan juga T3-nya tinggi. Setelah masuk sel, hormon tiroid ini akan bertindak terutama melalui reseptor nuklear, meskipun mereka juga merangsang membran plasma dan juga respon enzimatik dari mitokondria. Selanjutnya, materi tentang gangguan dari kelenjar tiroid.
ada 2 gangguan pada hormon tiroid ini. Yang pertama, kekurangan hormon tiroid atau hipotiroidisme. Nah, penyebab munculnya hipotiroidisme ini yang pertama itu tiroiditis Hashimoto. Pada kasus ini, sistem kekebalan tubuhnya akan menghasilkan antibodi yang dapat merusak jaringan kelenjar tiroid. Akibatnya, kelenjar ini akan dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Kemudian, kekurangan mengkonsumsi yodium, ada pengangkatan dari kelenjar tiroid, dan juga terapi radioaktif dengan yodium. Setelah itu, infeksi bakteri dari virus juga dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid. Obat-obatan seperti litium karbonat, amiodarone, hidroklorida, dan interferon alfa juga dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid. Dan terakhir, adanya gangguan pada kelenjar pituitari atau hipotalamusnya yang mengontrol kerja dari kelenjar tiroid tersebut. Yang kedua itu adalah kelebihan dari hormon tiroid ini atau disebut hipertiroidisme. Nah, hipertiroidisme ini dapat didefinisikan sebagai respon jaringan tubuh terhadap pengaruh metabolik akibat peningkatan hormon tiroid secara berlebihan. Bentuk testingnya itu adalah penyakit Graves atau penyakit gondok exophthalmic. Pada penyakit Graves tiroid ini akan membesar dan hipertalastiknya secara difusi dan terjadi penonjolan bola mata yang disebut dengan exophthalmos. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari materi kami hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.